Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam webinar sosialisasi e-klinik pembelajaran P4TK BBL Medan pada hari ini, Rabu 6 Mei 2020, bertepatan dengan 13 Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Yang terhormat Bapak Kapus, Bapak Kepala P4TK BBL Medan, Bapak Ibu Pejabat Struktural P4TK BBL, Bapak Ibu Ide Suara P4TK BBL, Bapak Ibu PTP, admin dan tim data serta panitia, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat ridho dan rahmatnya kita dapat mengikuti acara sosialisasi e-klinik pembelajaran P4TK BBL. Dalam acara sosialisasi e-klinik pembelajaran ini, kami telah mengundang 100 orang guru SMK dari 21 provinsi. Dan pada saat ini yang telah bergabung sudah ada 89 orang. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung atas partisipasinya. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada pagi ini adalah kata pembuka dari moderator yang telah berlangsung, arahan sekaligus membuka sosialisasi secara resmi oleh Kepala P4TK BBL Medan, sekaligus pemaparan Grand Design e-klinik pembelajaran P4TK BBL. Kemudian pemaparan program klinik pembelajaran P4TK BBL oleh Kepala Bidang Program dan Informasi, Bapak Wiono. Kemudian penyampaian panduan dan enrollment dan tata cara registrasi e-klinik pembelajaran P4TK BBL oleh Bapak Kepala Seksi Data dan Informasi, Pak Sanggam, dan PTP Pak Eko Afandi. Kemudian terakhir kita akan memasuki tanya jawab. Baik, kita masuki acara selanjutnya Bapak Ibu, yaitu arahan sekaligus membuka sosialisasi secara resmi oleh Kepala P4TK BBL Medan. Kepada Bapak Dr. Andes Rasoki, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mana pada ini bertepatan dengan 13 Ramadan, kita masih diberi kesempatan dapat melaksanakan berbagai kegiatan, dan sekaligus tentunya kita selalu berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, termasuk dari ancaman COVID-19 pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua yang ikut dalam kegiatan ini selalu terhindar dari penularan COVID-19. Dan tentunya saya tidak bosan-bosannya mengajak kita semua untuk selalu berhati-hati dalam hal ini, menjaga diri kita dan menjaga seluruh keluarga kita agar tidak terpapar dengan COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pejabat struktural di lingkungan P4TK BBL Medan yang saya hormati, para widya suara, PP, kemudian para pejabat lainnya, serta Bapak Ibu yang menjadi partisipan dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, di tengah keadaan yang kita hadapi sekarang, kita dari P4TK BBL Medan masih diberi kesempatan untuk supaya mendukung guru-guru kita di lapangan, terutama yang terkait dengan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami dari P4TK BBL Medan ingin mensosialisasikan klinik pembelajaran yang telah kami desain sedemikian rupa, yang tujuannya memang benar-benar difokuskan untuk membantu para guru-guru di lapangan terkait dengan berbagai masalah pembelajaran, tapi juga upaya pengembangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di lapangan, baik di dalam kelas seperti kelas tradisional yang kita kenal, ataupun mungkin nantinya kelas daring seperti yang dituntut pada masa sekarang ini karena COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada kontennya,
saya terlebih dahulu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi umat muslim, dan tentunya kepada kita semua, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat dan sukses dalam melaksanakan tugas-tugas yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang kami undang dari berbagai SMK dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, alhamdulillah klinik pembelajaran ini kami kembangkan sedemikian rupa, memang dengan tujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah nanti bisa berjalan optimal. Nah, oleh sebab itu kami memang perlu untuk melakukan sosialisasi tentang klinik pembelajaran ini kepada banyak pihak, khususnya kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di SMK. Karena memang secara khusus pada awalnya ini klinik pembelajaran ini diberikan kepada Bapak dan Ibu kita-kita yang ada di SMK. Meskipun pada awal ini mata pelajaran pun kita sebutlah bidang yang akan terlayani di awal ini cakup semua mata pelajaran yang ada di SMK, dari PMK Medan berupaya benar untuk bisa melaksanakan pelayanan terhadap semua mata pelajaran nantinya. Namun di langkah awal ini kami melaksanakan pelayanan ini baru sangat terbatas beberapa bidang mata pelajaran, namun dalam waktu yang sangat singkat, insya Allah kami akan menambah pelayanan untuk semakin banyak mata pelajaran yang terlayani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari Pemkab TKBBL Medan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Bapak Ibu guru yang sudah kami undang, yang sudah bergabung pada saat ini dalam hal sosialisasi ini. Dan harapan kami ini adalah langkah awal yang selanjutnya nanti kita akan sering bersama-sama dalam program webinar ini yang akan membahas berbagai masalah, terutama fokus pada pembelajaran yang akan kita laksanakan di sekolah-sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk lebih mengenai tentang klinik pembelajaran ini saya menyampaikan dari Bapak dan Ibu yang saya hormati, klinik pembelajaran yang kita sosialisasikan pada saat sekarang ini secara konsep sederhana ini adalah merupakan kegiatan klinik pembelajaran secara online yang memberikan solusi pemecahan masalah pembelajaran pada kompetensi dasar tertentu pada mata pelajaran yang ada di sekolah, terutama khususnya yang ada di SMA. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak dan Ibu, bahwa memang awal ini kami belum bisa mencakup seluruh mata pelajaran. Tapi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memperluas layanannya yang akan mencakup kepada banyak mata pelajaran yang ada di SMK-SMK kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk lebih singkatnya, saya ingin menjelaskan tentang grand design dari klinik pembelajaran kita ini. Bapak dan Ibu, fokus dari klinik pembelajaran ini adalah memang upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pembelajaran ataupun mengembangkan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi bisa arahnya kepada yang sebelumnya yang dilaksanakan dan juga bisa arahnya kepada yang akan datang yang baru akan dilaksanakan oleh kita di lapangan. Nah, dalam hal ini, klinik pembelajaran ini kita di sekolah, yang dalam bagaimana juga pasti kita mengalami berbagai masalah, baik yang menyangkut dengan misalnya metode ataupun penggunaan media.
ataupun penggunaan-penggunaan media dan juga misalnya dalam pelaksanaan penilaian ataupun mungkin dalam pengelolaan kelas yang kita laksanakan, itu semua adalah persoalan-persoalan yang berpeluang timbul ataupun terjadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Nah, inilah yang kita anggap sebagai bahan ataupun basis dari munculnya klinik pembelajaran ini. Nah, pada intinya, klinik pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, kita berada di sini, yaitu terjadinya dialog ataupun diskusi antara Bapak dan Ibu guru dengan tim ataupun dengan media suara yang kita siapkan dari P4TK BBL Medan untuk membahas ataupun mencari solusi tentang beberapa masalah yang ada, yang muncul, ataupun mungkin untuk mengembangkan pembelajaran yang selanjutnya yang akan dilaksanakan. Nah, agar diskusi dan dialog ini berjalan dengan baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu ada prinsip-prinsip yang ingin kita kembangkan. Pertama, yaitu prinsip keterbukaan antara para guru dengan widya suara kita nantinya, ataupun dengan para narasumbernya, ataupun fasilitatornya, ataupun mungkin para yang pembimbingnya. Kemudian juga dalam hal pembimbingan itu kita melaksanakan prinsip kesejawatan, Bapak dan Ibu. Artinya tidak ada yang merasa di atas, tidak ada yang merasa sebagai bawahan dalam hal itu, tetapi sejawat. Sama-sama berupaya untuk mengembangkan pembelajaran. Kemudian juga ini kita lakukan secara berkelanjutan, tidak terhenti pada satu KD saja, tetapi memang klinik pembelajaran ini pada akhirnya nanti kita upayakan berjalan mengikuti kegiatan ataupun proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi dari satu KD berpindah kepada KD yang lain dan seterusnya, sampai selesai misalnya pembelajaran semester, ataupun bahkan mungkin bisa jadi dalam 1 tahun berjalan. Kemudian prinsip lainnya Bapak dan Ibu yang perlu, yaitu ini, munculnya kreativitas dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran-pembelajaran. Nah, munculan kreativitas dan inovasi ini Bapak dan Ibu, ini juga terkait dengan konsep merdeka belajar yang digaungkan pada saat sekarang ini. Kita yakin dengan adanya konsep merdeka belajar, pada akhirnya tujuannya adalah untuk memacu kreativitas dan inovasi baik pada guru-guru kita maupun pada siswa-siswa kita. Jadi merdeka belajar itu memang tujuan utamanya adalah bagaimana bisa membangun kreativitas dan inovasi baik para pengajarnya ataupun para guru maupun juga para anak didik kita ataupun siswa-siswa kita. Nah, inilah inti dari klinik pembelajaran itu pada Ibu. Dan apa yang dibicarakan di sini, semuanya berbasis pada apa yang Bapak Ibu alami nantinya di sekolah. Apa masalah yang memang telah terjadi, ataupun mungkin patut kita menduga untuk ke depannya, perlu kita melakukan suatu upaya pengembangan. Sehingga kita mendiskusikannya dulu, perlu mendialogkannya dulu dengan para widya suara ataupun dengan para narasumber lainnya, bagaimana cara membelajarkan ini sehingga menjadi optimal nantinya di kelas-kelas kita. Nah, inilah dia Bapak dan Ibu inti dari klinik pembelajaran itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, idenya klinik pembelajaran ini tentu jelas terlaksana dalam jaringan. Dan ini juga sesuai dengan tuntutan sekarang pada saat masa COVID ini. Tetapi bukan saja akan berlangsung pada masa COVID ini, kita memang berharap, meskipun nantinya kita berharap COVID ini selesai dengan segera, namun klinik pembelajaran kita ini akan tetap berjalan seterusnya sampai kapanpun. Selagi kegiatan pembelajaran-pembelajaran di sekolah ada, maka permasalahan-permasalahan itu pasti akan selalu ada yang muncul. Bapak dan Ibu yang hormati, kita berharap dengan terlaksananya klinik pembelajaran ini, tentu kita harus bisa memastikan ada manfaat-manfaat yang didapatkan ataupun berupa outputnya, baik dia kepada Bapak Ibu guru nantinya, para widya suara ataupun fasilitator ataupun para narasumber, dan tentunya kepada para lembaga. Tapi yang paling penting menurut kami adalah untuk Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Dengan adanya klinik pembelajaran ini Bapak dan Bu, yang pertama tentu akan adanya pembelajaran yang berkembang.
kita berharap pembelajaran kita benar-benar optimal terlaksana di sekolah-sekolah kita. Akan ada selalu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para guru di dalam ruang kelas pembelajarannya. Itu yang kita harapkan. Kemudian kita berharap juga Bapak dan Ibu, pada akhirnya nanti dari sekian kali pertemuan ataupun kegiatan diskusi ataupun dialog yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan para widyasuara kita ataupun para fasilitator lainnya, maka kegiatan itu kita berharap akan dapat memunculkan peluang untuk Bapak Ibu guru untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Karena pada hakikatnya sebenarnya sudah seiring dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, jika hal ini bisa dilaksanakan, maka tentu manfaat langsung yang dapat diambil oleh Bapak Ibu guru dari klinik pembelajaran ini cukup banyak. Di samping itu, kami dari P4TKBBL, jika nanti Bapak dan Ibu guru sudah melewati ataupun sudah melaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan ataupun persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, maka kami dari P4TKBBL akan menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk Bapak dan Ibu guru yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu telah melaksanakan kegiatan pengembangan yang melalui klinik pembelajaran ini minimal dengan sertifikat 32 JP. Nah, bagaimana jam pelajarannya ini nanti berlangsung? Tentunya akan dibahas nantinya dalam teknisnya bagaimana cara untuk mendapatkan 32 jam pelajaran tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi para widyasuara ataupun para PTP ataupun mungkin bisa jadi dari pengawas ataupun mungkin tidak tertutup kemungkinan bisa jadi dari guru-guru hebat, guru-guru senior yang mempunyai pengalaman-pengalaman luar biasa dalam pembelajaran, akan bertindak dalam klinik pembelajaran ini sebagai pembimbing ataupun sebagai narasumber ataupun sebagai fasilitator. Nah, khusus bagi widyasuara, kita berharap memang dengan jalannya klinik pembelajaran ini, kita akan bisa mengkonversi menjadi jam kegiatan pendidikan, mengajar dan melatih untuk widyasuara. Kemudian jika terjadi peluang untuk penelitian tindakan kelas, kita berharap juga untuk para widyasuara kita bisa dikreasi untuk menjadi kegiatan pembimbing guru dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah berupa penelitian tindakan kelas. Nah, ini manfaat-manfaat yang bisa diambil baik oleh para pihak guru ataupun para fasilitator widyasuara ataupun mungkin PTP ataupun mungkin dosen ataupun mungkin juga pengawas-pengawas kita nantinya, atau bahkan pun bisa ada kemungkinan yang menjadi pembimbing fasilitator nantinya adalah Bapak dan Ibu guru yang mempunyai pengalaman-pengalaman luar biasa dalam melakukan pembelajaran-pembelajaran di sekolah kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu keunggulan-keunggulan yang kita harapkan muncul dari klinik pembelajaran ini, dan kita berharap kita sosialisasikan ini dengan harapan klinik ini akan berkembang terus dan nantinya pada saatnya akan bisa dilakukan pengeluaran sertifikat untuk Bapak dan Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini sesuai dengan standar-standar yang telah dilaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kepada pangkal tadi, bahwa klinik pembelajaran ini memang basisnya adalah masalah pembelajaran ataupun upaya pengembangan pembelajaran yang memang benar-benar Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, oleh sebab itu, kita melihat setidaknya ada keunggulan-keunggulan yang melekat pada klinik pembelajaran ini. Pertama, Bapak dan Ibu, bahwa diskusi ataupun pembahasan itu fokus pada permasalahan pembelajaran kemana-mana. Jadi benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Ini didasarkan kepada kenyataan saat sekarang ini. Tidak sedikit kritikan yang disampaikan kepada Diklat dilaksanakan atau dilaksanakan sebagai pihak, bahwa dalam penerapannya diklat-diklat itu di lapangan tidak terlalu optimal, berpengaruh terhadap kita perlu mencari semacam formulasi apa yang mesti kita lakukan agar benar-benar mempengaruhi terhadap upaya peningkatan pembelajaran. Maka kita melihat
harus ada diskusi atau pembahasan terhadap berbagai masalah pembelajaran yang benar-benar real dialami oleh masing-masing guru di lapangan. Kemudian tentunya ruang lingkup kerjanya terbatas, Bapak dan Ibu, tetapi berharap itu dibahas betul-betul mendalam. Karena memang hanya dalam pembelajaran, tetapi kita berharap akan keluar solusi-solusi yang brilian dari hasil diskusi antara Bapak dan Ibu guru dengan fasilitator kita, dengan narasumber kita yang akan ikut nanti dalam klinik pembelajaran ini. Kemudian ini berkelanjutan dengan proses pembelajaran di sekolah. Bahkan kita berharap ini berjalan sehingga ada pengembangan terus-menerus pembelajaran ini. Jadi istilahnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini berpindah dari satu KD ke KD selanjutnya, kepada pertemuan selanjutnya, kepada pertemuan selanjutnya, sampai kepada mungkin habis satu semester, atau bisa jadi mungkin dalam semester. Kemudian yang terakhir kali saya berharap apa yang Bapak Ibu ikuti sesuai dengan yang kami desain di sini, bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks klinik pembelajaran ini, semuanya tercatat, ataupun kegiatan-kegiatan kita lakukan terdokumentasi dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita berharap Bapak dan Ibu bisa melakukan pencatatan-pencatatan itu, sehingga pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu pun bisa mendesainnya menjadi sebuah pendidikan tindakan kelas. Jika Bapak dan Ibu misalnya telah mengikuti klinik pembelajaran ini, kita misalkan saja 8 kali atau 8 jam misalnya, maka dalam perhitungan kami, Bapak dan Ibu sudah dapat kami berikan sertifikat dengan pola 32 JP. Itu tentu untuk dilaksanakan. Nah, lagi jika memang Bapak dan Ibu bisa menghasilkan PTK dan proses telah dilakukan sekian kali pertemuan ataupun diskusi itu. Dan jadi itulah Bapak dan Ibu, keunggulan-keunggulan yang kita lihat di klinik pembelajaran ini. Sebenarnya masih banyak yang lainnya yang tidak kita tuliskan, yang kita yakin nanti akan ikut dengan sendirinya muncul ketika klinik pembelajaran ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru kami dari berbagai provinsi di Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dan Ibu untuk ikut sosialisasi pelajaran ini dengan harapan Bapak dan Ibu bisa mengenal, sekaligus bisa nanti menyampaikan ke kita yang lain yang belum berkesempatan ikut dalam sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian benar-benar melakukan ini dengan tujuan untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan pembelajaran-pembelajaran yang ada, baik di kelas-kelas maupun di kelas yang berlangsung secara daring. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini tidak akan selesai hanya dengan sosialisasi ini. Ini akan terus dikembangkan, akan menuntut kepada desa untuk selalu mengasah kemampuan. Begitu juga kepada misalnya pengawas ataupun kepada Bapak Ibu guru. Kami beri peluang nantinya, jika memang ada hal-hal yang sangat luar biasa ataupun yang betul-betul brilian, atau kita sebutlah best practices yang Bapak Ibu miliki, yang sangat bermanfaat untuk peningkatan ataupun optimalisasi pembelajaran di sekolah. Tentunya kami dengan sangat senang hati untuk menggunakan klinik pembelajaran ini sebagai media untuk mensosialisasikan ataupun untuk menyebarluaskan kepada guru-guru kita yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita berharap pemerataan kualitas pembelajaran di Republik kita ini semakin dapat kita jangkau ataupun dapat kita laksanakan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itulah sepintas tentang bagaimana grand design dari klinik pembelajaran yang telah kami desain ini. Harapannya tentu bisa berupa kritik, bisa berupa saran ataupun hal lainnya dari berbagai pihak. Kami harapkan untuk bisa menyempurnakan klinik pembelajaran yang digagas oleh P4TK BBM Medan ini. Untuk itu, sekali lagi terima kasih kami yang tak terhingga kepada semua pihak yang ikut pada kesempatan ini, meskipun kita masih dibayang-bayangi oleh penyebaran
dari COVID-19. Tetapi yang namanya berkarya, yang namanya bekerja, terutama kita yang bergerak di dunia pendidikan, harus mencari cara, mencari ataupun menemukan berbagai pola yang bisa kita gunakan untuk mengatasi keadaan sekarang. Dan salah satu di antaranya, yaitulah Bapak dan Ibu yang kita lakukan ini, yaitu lewat klinik pembelajaran ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada awalan ini. Mudah-mudahan nanti kita semua semakin bisa mendalami apa betul klinik pembelajaran ini, dan tentu bisa kita memanfaatkannya untuk peningkatan proses belajar mengajar kita di sekolah-sekolah kita. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru kami yang sudah berpartisipasi dalam sosialisasi ini, dan mohon kiranya Bapak dan Ibu juga kami anggap sebagai tim kami untuk menyampaikan ini kepada guru-guru kita yang lain, supaya klinik pembelajaran ini berkembang dan dikenal di tengah-tengah guru kita, dan bisa memberikan manfaat kepada banyak pihak, terutama dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Saya kira demikian dari saya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, terhindar dari COVID-19, dan tetap bisa melakukan pelayanan bagi anak didik kita, dan juga mengembangkan potensi yang kita miliki secara maksimal. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kapus yang telah memberikan arahan sekaligus memberikan pemaparan mengenai Grand Design e-klinik pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan program klinik pembelajaran P4TK BBL oleh Kepala Bidang Program dan Informasi Bapak Dr. Andes Yono. Silakan. Baik, saya Yopani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Kapus, dan Ibu Jabat Struktural Widya Suara, dan yang kami banggakan Bapak Ibu yang ikut sebagai partisipan dalam kegiatan sosialisasi ini pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapus terkait klinik pembelajaran, sehingga saya hanya menyampaikan inti-intinya saja, yang tambahan saja ya. Yang pertama, bahwa klinik pembelajaran ini berbeda dengan diklat, ya, bukan diklat. Tetapi memang kami dari klinik pembelajaran nantinya akan kami kembangkan menjadi sebuah diklat, dan kami sudah berkolaborasi dengan kepala departemen untuk menyusun pelatihan atau diklat secara daring. Kami akan rencanakan itu di bulan Juni sudah akan kita laksanakan. Artinya masukan-masukan dari klinik pembelajaran ini nantinya itu akan kita masukkan sebagai program kegiatan pelatihan kita. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga tentang program P4TK yang terkait dengan pelatihan atau diklat, karena adanya pandemi COVID-19 ini, anggaran kegiatan di P4TK BBL Medan, khususnya yang terkait dengan diklat, itu mengalami revisi atau pemotongan yang cukup besar, sehingga kegiatan kita itu hanya 3. Ya. Yang pertama, guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang bangunan dan listrik, yang di dalamnya ada pelatihan program guru penggerak MAPEL, yaitu untuk guru-guru produktif. Kemudian ada guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang tematik, yang di dalamnya ada pelatihan program guru penggerak guru kelas. Kemudian yang ketiga, ada model-model inovasi peningkatan kompetensi PTK, yang di dalamnya ada penyusunan dan pengembangan konten model pembelajaran, kemudian ada penyusunan instrumen evaluasi dan
Yang paling terpenting ini terkait dengan guru-guru adalah penyelenggaraan pelatihan guru untuk guru. Perlu kami sampaikan di sini Bapak dan Ibu, yang pertama itu tentang guru penggerak. Siapa itu guru penggerak? Tentunya Bapak dan Ibu guru, ya. Dan di pusat sendiri sudah dilakukan seleksi atau pendaftaran bagi Bapak Ibu guru, mungkin juga widya suara, dosen menjadi guru penggerak. Harapannya semua Bapak Ibu yang mengikuti sosialisasi ini sudah mendaftar sebagai guru penggerak. Karena nanti pelatihan itu akan dilakukan oleh guru penggerak. Jadi PPTK intinya hanya melatih guru penggerak lah yang akan melatih guru-guru yang lain. Siapa itu guru penggerak? Guru yang bisa menggerakkan komunitasnya, yang aktif di organisasi. Organisasinya siapa itu organisasinya? Organisasinya tentunya MGMP. Kalau kita di SMK Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang aktif di organisasi MGMP. Itulah yang nantinya akan menjadi guru-guru penggerak. Jadi bukan yang nilainya tinggi, tapi yang memang aktif dalam komunitas. Gitu. Ini yang kita lakukan nanti, termasuk tadi penyelenggaraan pelatihan guru untuk guru. Tentunya Bapak Ibu lah yang bersama-sama guru berkolaborasi melakukan pelatihan. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, bahwa dalam klinik pembelajaran itu juga dimungkinkan diskusi antar teman sejawat, guru hebat kita sebut itu, penggerak itu ada guru hebat, berkolaborasi dengan guru-guru yang mungkin mengalami masalah. Nah, saya kaitkan dengan klinik pembelajaran. Tadi Pak Kapus sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana klinik pembelajaran itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa klinik pembelajaran ini bukan diklat, tetapi arahnya lebih pada konsultasi pemecahan masalah yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu rasakan selama menjadi guru gitu. Karena saya juga pernah merasakan menjadi guru kurang lebih 10 tahun, itu banyak masalah. Ya. Baik itu materi pembelajarannya, baik itu metodenya, baik itu pendekatannya, dan macam-macam, termasuk penilaiannya. Dan ada kalanya yang apalagi guru-guru adaptif misalnya, yang diajarkan tidak sesuai dengan yang diujikan gitu. Itu ada masalah. Artinya kami berharap dalam hal ini peran serta Bapak dan Ibu. Ya, kami tidak mengundang sekian orang, tapi Bapak Ibu lah yang berperan aktif mengikuti kegiatan di klinik pembelajaran ini. Jadi nanti secara teknis Pak Sangam akan menyampaikan bagaimana klinik pembelajaran itu, bagaimana sistem registrasinya, masuk dan sebagainya. Bapak dan Ibu, terkait dengan tadi Pak Sangam menyampaikan bahwa Bapak Ibu nantinya akan diberikan sertifikat. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan durasi waktu minimal 32 JP. Bagaimana penghitungannya? Klinik pembelajaran ini dimungkinkan dalam satu kegiatan menggunakan durasi waktu 1 jam pembelajaran. Lalu Bapak Ibu akan melakukan best practice atau melakukan on, yaitu penyusunan RPP. Tentu akan ada pertanyaan, Pak, kami sudah punya RPP. Benar, RPP Bapak Ibu sudah ada. Tapi tentu di dalamnya ada masalah-masalah. Mungkin dalam penyusunan tujuan pembelajarannya ada kendala, itu yang Bapak Ibu diskusikan pada saat tatap muka daring dengan fasilitator, kemudian disepakati, itulah diganti tujuan pembelajaran. Mungkin medianya yang tidak sesuai, maka media yang ada di RPP Bapak Ibu diganti dari media yang awal apa diganti dengan media yang cocok sesuai dengan yang didiskusikan dengan fasilitatornya. Kemudian mungkin ada metode yang tidak pas, maka metode itulah yang diganti. Nah ini sejalan juga seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi bahwa ini nanti bisa dikreasi menjadi PTK. Karena PTK itu kan ada masalah, kita identifikasi, kemudian kita cobakan. Apakah kemudian efektif atau tidak, dan hasilnya itu akan menjadi sebuah penelitian. Tentu namanya penelitian dekat kelas tidak bisa selesai satu tahapan, ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Jadi ini akan kita dikreasikan oleh Bapak Ibu guru, akan dikreasikan oleh
para widyaswara menjadi pendidikan tindakan kelas yang diharapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi. Jadi intinya bagaimana bisa mendapatkan sertifikat? Sertifikat itu kan ada strukturnya. Nah, beda dengan diklat, kalau diklat strukturnya di awal, sedangkan di klinik pembelajaran strukturnya akan terlihat nanti ketika sudah selesai prosesnya. Di situ ada tatap muka daring 1 JP, kemudian ada on atau best practice-nya, penyusunan RPP atau pengembangan RPP atau perbaikan RPP, 2 JP, kita anggap 2 JP, baru nanti akan konsultasi lagi, menyampaikan praktik baiknya atau best practice-nya kepada fasilitator. Ini loh yang kami rubah, inilah yang kami ganti, ini loh yang kami lakukan kepada siswa. Awalnya kami melakukan pembelajaran seperti ini, tapi setelah kami lakukan pembelajaran seperti ini akan mendapatkan perubahan. Termasuk Bapak dan Ibu, saya tadi sudah koordinasi konsultasi dengan diskusi dengan PTP. Ini juga PTP bisa masuk